Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Afrian Fatih, channel yang masih berkembang tentunya. Mohon untuk subscribe, like, dan komen, and share. Baik, dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membahas tentang materi seputar bahasa Inggris. Apa saja yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Oke, kita langsung saja. Ya, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pengertian atau tentang naratif teks ya. Pengertian naratif teks sendiri secara umum ya. Pengertian naratif teks adalah cerita fiksi atau khayalan atau cerita karangan yang dibuat semata-mata untuk kepentingan hiburan bagi pembacanya. Bentuk naratif teks yang umum ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dapat berupa dongeng, cerita rakyat, legenda, maupun cerita yang bersifat fiksi lainnya. Pada naratif teks, kejadian diceritakan secara berurutan mulai dari pendahuluan sampai dengan klimaks, dan akhirnya sampai pada tahap simpulan atau penyelesaian. Sekali lagi, perlu dipahami bahwa naratif teks dibuat semata-mata hanya untuk kepentingan hiburan saja. Jadi dapat mengabaikan nilai-nilai kebenarannya. Sementara di Indonesia ini banyak sekali ya. Di sini naratif teks itu masuk ke cerita dongeng atau fiktif yang belum tentu kebenarannya. Setelah pengertian, apa sajakah yang harus kita ketahui tentang naratif teks ini? Baik, selanjutnya adalah generic structure-nya atau struktur dari teks narasi ini. Dalam bahasa Inggris itu dikenal dengan generic structure. Bagaimana sih generic structure-nya? Perhatikan, sebagaimana lainnya genre teks yang lain dalam bahasa Inggris, naratif teks memiliki generic structure atau struktur bahasa. Adapun generic structure of narrative text atau struktur bahasa dalam tata bahasa ya, maksudnya struktur tata bahasa dalam narasi memiliki 3 susunan, terdiri atas apa saja? Yang pertama yaitu di sini ada orientation atau pendahuluan. Nah, tadi sudah dibahas di awal tadi ya, dari pendahuluan sampai klimaks itu lengkap. Baik, orientation atau pendahuluan. Bagian orientation atau pendahuluan pada naratif teks memuat pengenalan tokoh cerita, latar belakang waktu, dan tempat terjadinya cerita, atau latar setting ya. Secara singkat, bagian orientasi memuat penceritaan teks secara umum terkait apa, siapa, kapan, dan di mana cerita tersebut terjadi dan diceritakan, latar setting tadi ya. Terus yang kedua adalah complication atau konflik cerita. Mungkin kalau kita kenal mungkin dengan masalah dari cerita tersebut apa. Nah, di sini pada naratif teks, bagian complication memuat konflik-konflik yang dialami oleh tokoh utama. Konflik atau masalah-masalah yang dialami oleh tokoh utama, peristiwa yang diceritakan dalam tahapan kehidupannya. Misalnya kalau kita kenal di Malin Kundang atau dan lain sebagainya, itu pasti mempunyai konflik atau masalah. Pada bagian ini pula disebutkan bagaimana sang tokoh utama menyelesaikan konflik-konflik yang dialaminya. Pada bagian complication ini ya, dijelaskan bahwa bagaimana sang tokoh utama menyelesaikan konflik yang dialaminya. Nah, itu adalah yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah resolution, akhir dari cerita tersebut.
Bagian resolution atau akhir cerita pada naratif teks memuat akhir dari cerita yang akan diceritakan. Pada bagian ini, keseluruhan permasalahan dan konflik yang terjadi di dalam cerita harus sudah terselesaikan oleh tokoh utama. Nah, apa saja permasalahannya di resolution ini biasanya akan diselesaikan, entah itu menemui titik terang atau misalnya kalau dalam Malin Kundang itu terselesaikan suatu ceritanya yaitu ketika ibunya mengutuk Malin Kundang menjadi batu. Nah, itu adalah resolution tadi ya, atau akhir cerita. Nah, itu seputar naratif teks ya, sedikit penjelasan, mudah-mudahan bisa membantu. Dan selanjutnya ini ada satu naratif teks yang akan saya hadirkan, dan di situ sudah ada bagian orientasi, komplikasi, dan resolutionnya. Mohon untuk disimak. Ini dia saya hadirkan teks Malin Kundang. Nah, di sini ini adalah teks narasi tentang Malin Kundang. Di sini ada 1, 2, 3, 4 paragraf. Di sini sudah terbagi di mana orientasinya. Orientasinya adalah di paragraf pertama. Di sini menjelaskan tentang nama, ya, nama dari tokoh. Terus complication, ini masalah, ya, masalah yang dihadapi oleh si tokoh tersebut. Di sini nama tokohnya adalah Malin Kundang. Dan di sini ada resolutionnya, itu adalah penyelesaiannya atau akhir cerita tersebut. Silahkan kita coba amati bagaimana orientation, complication, dan resolution yang ada di teks tersebut. Oke, itu saja dari saya. Cukup sekian. Mudah-mudahan membantu. And see you next time.